Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Erma Juwita dari kelompok 4 PLC NPM 1711070099. Saya akan memenuhi mata kuliah Gustiana MPD yang mata kuliah pengembangan moral dan spiritual anak usia dini. Di sini saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang faktor dan kondisi yang mempengaruhi spiritual anak usia dini. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual bagi anak usia dini. Pengertian spiritual adalah dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas dan udara. Spirit memberikan hidup. Menjiwai seseorang mempunyai kepercayaan atau keyakinan terhadap seseorang. Definisi spiritual, setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan pengalaman hidup, kepercayaan, ide-ide tentang kehidupan. Ada faktor pembawaan internal. Secara hakiki, perbedaan manusia dengan binatang adalah manusia mempunyai fitrah beragama. Oleh sebab itu manusia disebut dengan homo religius. Fitrah beragama ini beragama ini kapan saja ia tidak memiliki kapan saja manusia itu tersebut berada dilahirkan dari zaman yang masih primitif sebagai modern, bahkan sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, maupun setiap anak yang dilahirkan dari rahim orang tua yang baik maupun itu buruk, dia harus difitrahkan secara agama kita. Yang kedua ada faktor lingkungan eksternal. Fitrah beragam merupakan salah satu potensi yang memiliki kecenderungan untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Untuk fitrah ini supaya kita sebagai seorang muslim, kita fitrah sangatlah baik untuk kita sebagai agama Islam, karena ini harus diwajibkan. Di sini ada yang A, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi setiap anak. Tentunya dalam hal orang tua menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam menumbuhkan kembangan kecerdasan beragam pada anak. Jadi di sini dalam kita orang tua, kita bertanggung jawab kepada anak. Apa yang anak lakukan, kita harus memberitahu, oh ini yang baik, itu yang buruk sebagai orang tua. Di sini ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi setelah keluarga, karena hampir setelah hari anak menghabiskan waktunya bersama teman dan guru sekolahnya. Di sekolahan ini adalah rumah kedua bagi anak, dan orang tua akan memberikan pertanggungjawaban kepada guru yang di sekolah. Di sini ada lingkungan masyarakat. Kecerdasan spiritual adalah pada awal sekitar permulaan abad ke-20-an. Kecerdasan intelektual atau IQ pernah menjadikan itu isu besar. Kecerdasan internal IQ adalah kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan persoalan logika maupun strategis. Di sini ada ciri-ciri kecerdasan spiritual, memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi anak itu, kita sebagai orang tua, kita harus memberikan tujuan kepada anak yang lebih jelas lagi. Yang kedua ada mendorong untuk berpikir lebih mendalam tentang kehidupan. Kita sebagai orang tua, kita memberitahu kepada anak itu bagaimana sih cara berpikir itu yang logis, yang bagus untuk kehidupannya di masa depan yang akan datang. Menjelaskan hal-hal yang benar. Kita menjelaskan kepada anak yang benar. Misalkan, kita menjelaskan hal-hal yang benar, seperti misalkan, ayo nak kita sekolah biar kita nanti pintar, menjadi orang yang lebih sukses lagi. Kita harus rajin bersekolah. Yang keempat ada memberikan arahan yang benar bagi berkomitmen. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus
memberikan kepada anak itu berkomitmen. Misalkan, anak ayo kita sekolah, nanti mau besarnya mau jadi apa, mau jadi polisi apa mau jadi bidan, kayak gitu kan. Pasti anak itu bersemangat, oh iya aku pengen jadi ini apa dokter, aku pengen jadi polisi. Pasti anak kan kayak gitu, dia jadi bersemangat dalam sekolahnya. Di sini ada prasangka. Kondisi yang pertama, prasangka tindakan seorang sangat bertanggung dengan alam pikirannya masing-masing. Dalam Islam, mengenal prasangka baik, husnuzal, dan prasangka negatif, suuzon. Prasangka yang dapat membelenggu perkembangan kecerdasan spiritual adalah perkembangan negatif. Yang kedua ada prinsip-prinsip hidup. Prinsip hidup yang menghasilkan berbagai tindakan manusia yang begitu beragam. Prinsip hidup yang dianut diyakini itu telah menciptakan berbagai tipe pemikiran yang tujuannya masing-masing. Ada pengalaman-pengalaman hidup atau kejadian-kejadian yang dialami juga sangat berperan dalam menciptakan pemikiran seseorang sehingga membentuk suatu paradigma yang melekat di dalam pikirannya. Kepentingan dan prioritas. Mewakili penjelasan ini, Allah menjelaskan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hayat ayat 18 bahwa manusia perlu memberikan semua yang telah dilakukan sebagai pembelajaran. Jika baik akan ditingkatkan pada hari esok, tetapi apabila buruk untuk diperbaiki di kemudian hari. Sudut pandang, memiliki sesuatu dari sudut saja, kemudian dari mudah mengambil suatu kesimpulan. Ada pembanding, yaitu membanding-bandingkan segala sesuatu yang prestasi pribadi. Biasanya seseorang sering menilai segala sesuatu berdasarkan perbandingan pengalaman yang telah dia alami sebelumnya. Seperti misalkan, oh saya pernah jadi kayak gini loh, kayak gitu kan. Jadi dia merasa dirinya itu dia merasa dirinya paling bagus, paling bisa, paling oke lah. Di sini ada yang terakhir, ada literatur yang dibaca serta dijadikan rujukan. Seorang banyak menekankan pentingnya skill pembentuk kepribadian sebagai penentu kesuksesan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.